Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabet Channel. Hari ini kebetulan kita lagi, maksudnya baru buka bengkel dan alhamdulillah masih banyak garapan. Nah di sini seperti biasa kita berbagi tutorial atau berbagi ilmu kepada teman-teman, khususnya kepada subscriber yang selamanya selalu setia mendukung channel ini, dan saya selalu doakan untuk teman-temanku semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah jadi untuk motor Beat kasusnya yaitu tidak bisa di starter ya. Jadi si yang punya motor pengen maksudnya starternya pengen hidup ya, soalnya kan engkolannya ini kadang-kadang kadang-kadang keras, kadang-kadang enggak. Ini sampai-sampai bloknya nyampe bolong begini nih akibat gesekan, yaitu engkolannya, soalnya engkolnya terlalu dalam. Ini bisa diakibatkan oleh si snapringnya yang lepas atau si ini yang agak bengkok ya. Oke, jadi si abangnya pengen starternya pengen hidup. Soalnya untuk untuk motornya ini suka bawa paket ya, jadi suka bawa paket. Oke, langsung aja tanpa lama-lama langsung kita mulai ke pengecekannya. Jadi gini ya, untuk starter Beat FI ini yang masih starter kasar ya, Beat FI yang masih starter kasar. Perhatikan nih, ini kan tombol starter. Sebentar. Nah ini kan tombol starter nih. Nah, tombol starter ini dia ada warna hijau garis kuning dan ada kuning garis hijau. Ya. Nah, kuning garis nah, hijau garis kuning ini yang dari switch rem. Ya, nih switch remnya sebelah sini, perhatikan. Nih, switch remnya. Nah, switch remnya ini ya. Jadi bila mana ketika ketika switch rem ditekan baik yang kiri maupun yang kanan. Nah, ini kan arus 12 volt nih. Perhatikan, kunci kontak di on kan. Nah, ini arus 12 volt ya, atau outputnya kontak. Baik yang kiri maupun yang kanan. Nih yang sebelah sini nih, perhatikan. Nih, ini outputnya kontak ya. Nah, outputnya kontak di sini kabelnya warna hitam garis merah semu ya. Ini perhatikan, hitam garis merah semu. Oke, nah di sini ada arus 12 volt. Nah, arus 12 volt ini ya, nih arus 12 volt ini. Jadi bila mana kita tekan switch remnya baik yang kiri maupun yang kanan, dia bakal mengalir ke kabel warna hijau garis kuning. Nih bakal mengalir ke sini ya. Nah, hijau garis kuning ini yang menuju ke tombol starter. Nih ke tombol starter. Perhatikan dari songketnya. Di sini ada hijau garis, yaitu garis kuning. Nah, terus bila mana kita ditekan tombol starternya, arus yang 12 volt tadi yang dari kabel warna hitam garis merah semu, dia bakal mengalir ke kabel warna hijau garis kuning. Nah, ketika di tombol starter, dia bakal mengalir lagi ke kabel kuning garis hijau. Nah, lalu kemana kuning garis hijau ini? Nah, kuning garis hijau ini dia yang menuju ke ECU. Nih perhatikan. Tadi hijau garis kuning, nih hijau garis kuning. Nah, dia masuk dulu ke ECU. Ya. Nah, ketika digodok oleh ECU, dia keluar lagi kabel warna kuning garis hitam. Yang tadinya arus 12 volt menjadi massa ya. Jadi masanya dia ngambil dari ECU. Nah, perhatikan di sini. Dari bendik starternya. Nih. Ya. Dari bendik starternya. Ini kan arus 12 volt nih. Yang kabel warna hitam ya. Kan bendik starter ini berfungsi untuk menjembatani ketika arus 12 volt yang dari aki masuk ke
tombol ke dinamo starter ya. Jadi kan dinamo starter itu berfungsi ketika dikasih arus 12 volt ya. Nih. Nanti dia bakal mengalir ke sini nih. Nih. Nah, nanti disitulah dinamo starter berfungsi. Jelas ya. Jadi untuk starternya ini mati ya. Nih untuk teman-teman bisa melihat kondisinya. Boleh di songketnya dipasangin. Oke, dilangsungin aja switch netralnya. Nih, kita langsungin switch netralnya. Nih perhatikan. Di sini dia tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, sedangkan arus 12 volt dia mengalir. Ada ya. Tapi di sini dia tidak ada tanda-tanda kehidupan, yaitu untuk dinamo starternya. Begitupun untuk BNX starternya ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, jadi si abang ini pengen starternya hidup kembali. Jadi seperti itu ya untuk pengecekannya. Nah, teman-teman pastikan dulu arus 12 volt yang di sini dia harus ada. Jelas? Oke. Nah, dari output kontaknya ini sudah ada ya. Nih, dari output kontaknya ini sudah ada. Nah, kita bahas yang tadi ya. Nih, ini arus 12 volt. Ya, berarti bendik ini berfungsi ya ketika sudah mendapatkan positif dan negatif. Nah, baru setrum yang dari aki satu. Nih, ini yang dari aki. Nah, yang sini ini yang menuju ke bendik ke dinamo starter ya. Jadi nanti arus 12 volt yang kabel yang di sini dia bakal tersambung ke sini ketika bendik ini berfungsi. Nah, bendik ini berfungsi harus mendapatkan arus positif dan negatif. Ini positifnya sudah ada, tinggal negatifnya atau masanya. Ya, atau masanya. Oke ya, jelas? Atau masanya. Oke. Ini menyala, nanti dia bakal berubah menjadi massa. Oke, sebentar. Mungkin teman-teman jelas ya. Jadi untuk masanya ini kiriman dari ECU. Ini perhatikan di sini ada kabel warna kuning garis hitam. Ya, masanya dari sini nanti. Oke. Oke, bisa dipegang dulu Bang Aib untuk kameranya. Oke, perhatikan ya sekali lagi. Ini outputnya kontak. Nah, dia mati ketika kunci kontak di-off-kan. Bila mana di-on-kan dia hidup. Oke. Berarti untuk arus 12 voltnya ini sudah ada. Nah, sekarang kita langsungin ya. Kita langsungin. Nih. Nah, bila mana arus 12 volt ini dilangsungin ke switch. Nah, otomatis dia bakal mengalir ke kabel warna hijau garis kuning. Nah, bakal mengalir ke sini. Nih, hijau garis kuning. Nah, perhatikan di sini. Lalu apa yang terjadi? Di sini dia tidak ada. Nah, berarti dari kabel sini yang menuju ke soket tombol starter itu ada yang terputus di pertengahan sini. Oke. Jadi kita perbaiki dulu, cek dulu dari atasnya. Ya, sebelum kita mengecek yang lebih jauh. Ya. Dari sini saja dia sudah ketahuan bahwa arus 12 volt yang dari outputnya kontak, ini yang dari sini dia tidak mengalir ke sini. Oke, sekarang kita buka dulu ya. Kita buka dulu, kita kupas untuk kabel bagian ke kilometer. Oke, di sebelah sana saja. Kita kupas dulu ya. Atau kita skip dulu ya, takut durasinya kepanjangan ya. Kita buka dulu untuk ininya. Kita buka dulu untuk kabelnya ya, takut durasinya kepanjangan. Nih, perhatikan. Kita sudah kupas untuk perkabelannya dan kita nemu titik terang. Nih, perhatikan di sini. Nah, kabelnya ada yang terputus, yaitu kabel warna hijau garis kuning. Ya, nih. Nah, dia kenapa dia putus? Ini kropos ya, kropos. Perhatikan ya. Jadi bagaimana mau ngalir arus 12 volt yang dari outputnya kontak yang menuju ke ke tombol starter ya.
permasalahannya di sini. Dan di sini juga kita nemu kabel yang terputus nih ya, kabel hijau polos ya. Hijau polos itu biasanya dia sebagai masa. Nah kebetulan lampu-lampunya juga pada putus, masanya terputus ya. Nih sekarang kita sambungin dulu ya, kita sambungin dulu dan langsung aja kita tes ya. Jadi sekali lagi, arus 12 volt yang dari outputnya kontak, dia bagaimana mau ngalir ke kabel warna hijau, sedangkan di sini saja dia terputus. Jadi tidak mengalir ya, diakibatkan oleh kabelnya yang terputus. Nanti kita rapihin, ini kita tes dulu aja. Kita sambungin ya kabel warna hijau garis kuning, dan kita sambungin juga untuk kabel kabel masanya warna hijau yang putus tadi. Oke, sekarang kita langsung aja kita tes ya. Oke, Bang Aib, bawa HP-nya. Oke, kita sambungin dulu. Nah, soketnya ini. Nah, sekarang perhatikan lampu-lampu dia menyala. Ya, lampu-lampu bagian ke kilometer dia menyala. Oke, nah sekarang kita tes dulu untuk ini dari outputnya kontak, kita sambungin langsung ke kabel hijau garis kuning yang menuju ke tombol starter. Sebentar, tombol starternya tadi mana soketnya? Oh ini. Nah, tadi kan sebelum kita melakukan penyambungan, jadi dia tidak ada arusnya yang ke sini ya. Nih, setelah kita dari switch remnya dilangsungin atau switch starternya, nah di sini harus pasti ada. Nah sekarang dia sudah ada, jelas. Nah yang menuju ke tombol starter, arus 12 volt yang di sini dia sudah mengalir. Nah sekarang jadi bila mana di tombol starter nih, ini kan tombol starter nih, kita masukin ke sini. Oke, bentar. Bentar, kita tes dulu, jangan dulu dipasang bendiknya. Kita cabut. Nah, perhatikan kabel kuning garis hijau ya. Nih, perhatikan. Nah, sekarang kita tombol starter. Dia harus ada arusnya, perhatikan. Nah, ya. Jadi sekarang dia sudah ada arusnya, perhatikan. Jelas? Oke. Nah, kalau misalkan ke sini sudah arusnya, yang pasti ke sini nih. Ke kabel mangga ke kabel kuning garis hijau, dia harusnya mengalir ke sini. Nah, perhatikan. Kita ini saja. Sebentar kita tombol starter lagi. Oh, dikarenakan ini terlalu besar, jadi nggak masuk ya ke sininya. Kita pakai jarum pentul ya. Kita pakai jarum pentul. Sebentar. Oke, jarum pentul kita Waalaikumsalam. Jarum pentul kita sudah ambilkan. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Nah, sekarang perhatikan, kita tombol starter. Perhatikan jelas. Sebentar, belum connect sepertinya ini. Sebentar. Tusuk aja guys. Nah
dia sekarang sudah masuk ya. Nih kita tombol starter nih, perhatikan. Kita tombol starter. Nah, di sini dia sudah masuk ke ecu. Nah, lalu dia keluar lagi warna ini nih. Warna yaitu kuning garis hitam. Nanti dia keluar lagi menjadi massa. Nah, yang menuju ke yaitu bending starter. Perhatikan di sini. Kita tombol starter. Nah, yang untuk mengecek massanya ini tempel ke positif aki ya. Oke, kita double starter. Sebentar. Kunci kontak on, kita double starter. Sepertinya belum keluar massanya. Kita tes dulu dari sini, apakah di sini ada. Oke, kita double starter. Oke, ini menyala. Sebentar, takutnya kurang connect. Oke, masuk. Dia nggak keluar masanya. Atau kita langsungin dulu sebentar. Kita pasang aja. Oke, kita double starter. Nah, dia nggak mau menyala. Ya, dia nggak mau menyala. Sebentar, kita tes kembali. Kabel kuning garis hitam. Kuning garis hitam. Kok dia tidak mau menyala? Seharusnya ini keluar massa ya. Harusnya ini keluar massa, positifnya sudah ditempel. Sekarang apakah kabelnya ada yang terputus? Aman. Masih belum keluar masanya. Soalnya ini untuk ecunya ini yang lokal ya. Nih dia sudah mengganti ecunya, ini ecunya yang lokal. Kita tes kembali sebentar. Ini harus pastikan ini harus menyala ya. Ini di positif. Kita cabut dulu untuk pasang apinya karena sudah penuh. Nah, dia tidak menyala ya. Dia tidak menyala. Kita mencoba untuk mengganti ecunya dulu yang orisinil. Nah, kebetulan di situ ada motor beat punya saudara. Kita tes dulu pakai motor yang itu untuk ecunya ya. Takutnya si ecunya dia tidak mengeluarkan massa. Nah, kalau misalkan kita jumper, nih perhatikan. Kalau kita jumper dari sini, sebentar saya ngambil dulu kabel kabel tuh sautik. Nih kebetulan di sini ada kabel. Kita tempel ke sini dan kita kasih massa. Pastikan dia harus menyala. Nah, dia ada cetek. Oh, akinya lemah sepertinya ini. Sebentar, kita sambil cas. Sepertinya ini akinya lemah. Nah, dia starter dia sudah mulai hidup, perhatikan. Oh, akinya nggak kuat. Kita ganti dulu pakai aki yang lain ya. Oke, akinya kita sudah ganti, yang ini lemah. Sepertinya ini akinya mau pensiun ya, mau pensiun. Padahal tadi kita sudah cas. Ini perhatikan. Ini kan kabel kuning garis hitam yang dari bending starter. Kita langsung kasih massa ya, langsung kasih massa. Oke, kunci kontak on, perhatikan. Nah, dia starter hidup. Ya, starternya dia hidup. Soalnya untuk massanya kita sudah kasih langsung dari aki atau dari massa body. Nah, kalau misalkan dikasih langsung massanya yang menuju ke bending starter, perhatikan. Nah, di starter dia langsung menyala ya. Tetapi kalau misalkan yang manual, dia tidak mengeluarkan massa dari yaitu ecunya. Nih dari sini dia tidak mengeluarkan massa ya. Oke, kita mencoba dulu pakai ecu yang motor beat sama starter kasar. Oke, untuk ecunya sudah kita pinjam yang motor yang itu ya. Kita langsung aja kita buka untuk ecu yang ini, yang KW. Makanya teman-teman kalau misalkan mau beli ecu mending yang ori sekali ya. Jangan yang KW. Kunci kontak sudah off.
Kita pasang, Ip boleh Ip. Nah, sekarang perhatikan untuk masanya. Kita lepas dulu yang ini, bendiknya. Nah, masanya kabel kuning garis hitam. Nah, sekarang kita tombol starter, kunci kontak on, kita double starter. Nah, dia menyala. Nah, ketika kita tombol starter, dia sudah memberikan sinyal masa, ya. Otomatis ke sini juga dia bakal mengalir. Nah, ya jelas. Nah, kalau misalkan positif nih, positif ada. Ya, positif ada. Nah, masanya ada. Nah, yang pasti bending starter ini dia bakal berfungsi, ya. Nah, disitulah si dinamo starter mendapatkan arus 12 volt. Dan disitu disitulah dinamo starter dia berfungsi. Oke, kita pasang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita double starter. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia menyala untuk motornya. Ya. Kita matikan motornya dan kita kunci kontak kembali, kita double starter lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia menyala motornya. Oke, jelas? Nah, jadi permasalahannya satu ECU-nya dia yang lokal, tidak mengeluarkan massa ke bending starter. Yang kedua, kabel hijau garis kuning dia terputus akibat kropos. Ya, jadi bukan cuma satu aja permasalahannya ya. Oke, jelas sampai di sini ya. Kita tes sekali lagi, kunci kontak on, kita double starter, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia hidup motornya. Oke. Kita nanti kita konsultasi dulu sama yang punya ya. Untuk ECU-nya ini harus, kalau misalkan mau hidup kembali untuk ECU-nya ini harus memakai ECU yang ori, jangan yang lokal ya. Ini yang lokal, kayaknya ini belinya di online, nggak tahu di mana ini ya. Oke, intinya starternya dia sudah hidup dan pokok permasalahannya yang ke satu ECU, yang kedua kabelnya dia ada yang kropos, terputus. Oke, dikarenakan motornya sudah hidup, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dikarenakan kita juga masih banyak garapan. Kalau misalkan ada kesalahan atau kehilapan dari saya, monggo dikoreksi dan diluruskan. Ya, semoga videonya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.